Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kami dari kelompok 4B Angkatan 13 akan memaparkan tentang hambatan implementasi core value berakhlak dan mitigasinya. Next. Hal yang melatar belakangi dari kegiatan ini yaitu budaya kerja berakhlak itu merupakan core value ASN yang harus diinternalisasi di seluruh instansi pemerintah. Namun dalam penerapannya masih ada tantangan dan juga hambatan yang perlu kita identifikasi serta kita mitigasi agar nilai ini benar-benar hidup dalam lingkungan kerja di dalam pemerintahan. Berorientasi pelayanan pada nilai berakhlak sangat penting bagi setiap ASN untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa masalah yang sering muncul, antara lain budaya birokrasi berbelit, seperti pelayanan seringkali lebih menekankan pada prosedur, bukan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sarana fasilitas dan sumber daya manusia terbatas, sehingga informasi layanan tidak tersampaikan dengan jelas, sehingga masyarakat kesulitan menerima informasi. Yang ketiga, komunikasi publik kurang efektif. Masyarakat tidak mendapatkan pengalaman pelayanan prima, sehingga indeks kepuasan menjadi rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat langkah mitigasi yang bisa dilakukan, antara lain yaitu membuat serta menerapkan SOP pelayanan sederhana berbasis digital, agar masyarakat tidak perlu berulang kali menanyakan hal yang sama. Kedua, menyediakan sarana dan prasarana yang ada melalui digitalisasi sederhana, dengan tetap memperhatikan prioritas dan efektivitas pelayanan. Yang ketiga, menyederhanakan bahasa informasi agar mudah dipahami masyarakat, sehingga komunikasi lebih responsif dan jelas. Akuntabel. Terkait dengan masalah utama yang timbul di sisi akuntabel, ada tiga hal. Yang pertama, budaya berakhlak yang sebenarnya belum dipahami secara menyeluruh oleh ASN. Yang kedua, kurangnya kegiatan atau pelatihan terkait penerapan nilai berakhlak di lingkungan pemerintahan. Yang ketiga, lemahnya pengawasan di sektor pemerintahan. Adapun langkah-langkah mitigasi untuk mengoptimalkan permasalahan tersebut, yaitu satu, sosialisasi dan promosi nilai berakhlak sehingga tertanam menjadi budaya bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintahan. Yang kedua, aktif mengikuti kegiatan yang berprinsip pada nilai berakhlak baik dalam lingkup pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan. Tiga, meningkatkan kualitas pengawasan internal oleh APIP di sektor pemerintahan. Kompeten, identifikasi masalah di antaranya yang sering terjadi di masyarakat dan di lingkungan ASN. Yang pertama, perbedaan tingkat kompetensi antar pegawai, terutama terkait teknologi baru dan regulasi terkini. Yang kedua, adanya kesalahan teknis yang berdampak pada mutu laporan. Contohnya kesalahan perhitungan data atau pemakaian metode. Yang terakhir, kemudian terbatasnya kesempatan pelatihan teknis bagi semua pegawai sehingga mengembangkan pengembangan diri terhalang oleh waktu dan beban kerjanya. Untuk identifikasi masalah tersebut, mitigasinya diantaranya adalah membuat sesi khusus untuk belajar di unit kerja masing-masing. Program continuous learning berbasis e-learning, knowledge sharing, serta dilakukan setiap bulan dengan tatap muka. Yang kedua adalah mendorong monitoring dan mentoring antar pegawai senior dan junior untuk meminta saran dan masukan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah mengalokasikan anggaran pelatihan yang merata untuk setiap unit kerja dan mengintegrasikan program pelatihan dengan jam kerja sehingga memberikan insentif bagi pegawai yang aktif belajar. Nilai selanjutnya yaitu harmonis. Dalam penerapannya masih terdapat masalah, yaitu komunikasi kurang terbuka dan teratur. Yang kedua, pembiaran terhadap konflik kecil yang akhirnya berlarut-larut. Yang ketiga, partisipasi yang tidak merata di antara anggota tim. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa langkah mitigasi yang kita buat, yaitu membuat etika komunikasi dan standar komunikasi yang jelas. Misalnya, menggunakan satu kanal per topik, membuat MOM, serta aturan penggunaan bahasa agar komunikasi lebih efektif.
Yang kedua, melakukan feedback dan resolusi cepat, termasuk mediasi apabila terjadi konflik, serta mengadakan sesi feedback dua arah secara rutin. Yang ketiga, yaitu menjalankan rapat inklusif dan kolaborasi lintas unit, misalnya dengan mengirim dokumen pre-meeting untuk dipelajari terlebih dahulu, untuk melakukan rotasi tugas, serta membangun forum lintas unit tanpa membedakan senioritas. Oh ya, beberapa masalah yang timbul dalam hal legal. Yang pertama, kurangnya kesadaran terhadap nilai-nilai dasar dalam melakukan pelayanan. Yang kedua, prioritas kepentingan pribadi dan ketidakpatuhan. Yang ketiga, pelanggaran kerahasiaan jabatan dan negara. Beberapa langkah mitigasi yang perlu diterapkan untuk meminimalisir kondisi tersebut. Yang pertama, perlunya menanamkan nilai-nilai dasar berakhlak ASN dalam pelayanan masyarakat. Yang kedua, ASN harus sadar untuk mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan golongan tertentu ataupun pribadi. Yang ketiga, perlunya disusun sistem informasi terpadu sehingga potensi kebocoran data instansi dapat diminimalisir. Selanjutnya adalah adaptif, yaitu permasalahan yang muncul pada implementasinya, yaitu pertama resistensi perubahan. Yang kedua adalah budaya birokratis yang kaku. Kemudian ada kurangnya literasi digital dan minimnya ruang eksperimen. Selanjutnya ada pula keterbatasan sumber daya, lalu kurangnya role model. Untuk melakukan mitigasinya, itu ada beberapa cara, yaitu pertama, manajemen perubahan atau merubah struktur manajemen yang terbuka terhadap nilai-nilai adaptif. Yang kedua, itu melakukan penyederhanaan proses birokrasi. Yang ketiga, itu peningkatan kapasitas ASN. Yang keempat, menerapkan budaya inovasi yang aman. Lalu yang kelima, ada optimalisasi sumber daya dan kolaborasi. Dan yang terakhir, ada kepemimpinan sebagai teladan yang adaptif. Selanjutnya, core value kolaboratif, di mana terkait core value ini, masalah yang sering terjadi di lingkungan pekerjaan. Yang pertama itu adalah koordinasi lintas direktorat belum berjalan secara optimal. Yang kedua, kolaborasi dengan kementerian atau lembaga lain belum berjalan dengan baik, sehingga hal ini berdampak pada keterlambatan implementasi regulasi atau perbedaan tafsir aturan di lapangan. Untuk memitigasi masalah ini, yang pertama dapat membuat mekanisme komunikasi resmi lintas unit dengan PIC yang jelas untuk setiap isu yang ada. Yang kedua, membuat forum koordinasi bulanan antar direktorat untuk menyelaraskan program, kebijakan, dan tindak lanjut isu strategis. Dan yang terakhir dapat membuat MOU atau perjanjian kerjasama yang lebih detail dengan kementerian atau lembaga terkait alur koordinasi yang ada. Dari berbagai identifikasi masalah dan hambatan yang telah kami sampaikan, kesimpulannya adalah promosi budaya berakhlak di Kementerian ESDM menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, hingga kolaborasi. Dengan mitigasi yang tepat, nilai-nilai berakhlak dapat diinternalisasikan sehingga membentuk ASN ESDM yang profesional, berintegritas, dan siap melayani bangsa. Baik, sekian pemaparan terkait hambatan dan implementasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.